kemarin tuh gue di DM sama Reno, ya kan? Di DM sama Reno dia bilang kayak main dong ke podcast kita gitu kan, teras belakang. Waduh, ya gue bisa, cuman masih bulan depan. Masih bulan depan lah, gue sekarang nggak bisa. Lo kan kasih tahu gue di Juli awal kalau nggak salah kan? Tengah deh kayaknya, tengah awal. Kan? Terus gue udah nggak kabar-kabaran sama dia udah lama banget. Terus kalau nggak salah 3-4 hari yang lalu baru dikontak sama tim gue. Jadi gue walaupun itu udah sebulan yang lalu Ren, gue selalu ingat janji gue sama dia. Wah, kenapa lu harus menegaskan itu maksudnya apa ini? Lu menegaskan itu maksudnya? Karena gue ingat tiba-tiba 4 hari yang lalu kan gue baca koran ada berita kriminal nih. Astaga Reno. Ingat kan hal buruk gitu, dari hal buruk ingat. Oh iya, gue punya janji sama mantan napi. Bahaya, takut. Tapi seenggaknya diinget dah. Iya. Tapi lu ada kekhawatiran nggak? Wah, ini gue dicepuin nih, gitu apa? Dicepuin? Iya. Dicepuin kan maksudnya kita mantan dia kan napi bukan nih. Pelaku kriminal. Ya enggak kan. Tapi kan bisa aja dia dijebak sama kita karena dia punya duit. Kenapa? Lu nggak punya pemikiran gitu ya? Oh, emang punya duit. Itu punya gue asal. Masuk ke situ. Tidak, enggak. Lu kayak ini mungkin ya, kayak orang kan kebiasaan ya melakukan itu terus dan itu terus akhirnya berhenti gitu. Kayak makin narkoba gitu, gue juga sedih. Enggak semua bos, tolong. Enggak sama. Radit nih image-nya bagus ya. Karena ketangkap. Iya. Ya enggak gitu dong. Kan sekarang udah enggak kan? Enggak dong. Enggak. Itu bulpen banyak apa gue lihat tadi? Kenapa? Mohon maaf nih, dia. Hei, tidak, norak banget itu narkoba pakai bolpen gitu, norak. Itu zaman orde baru dia. Bolpen wangi. Bolpen itu bukan nih gue. Kalau lu itu. Untuk kreatif lu makanya dia itu. nulis. Oh iya nulis. Enggak. Jadi sambil nulis lu isep gitu. Enggak. Jadilah. Gue rautan gue. Nggak ada isinya juga. Tinggi enggak lu TBC dit itu. Nah sebelumnya gue udah sempat ngeledekin ibu-ibu lain yang duduk depan. Terus gue bilang, saya ngajak ibu saya datang karena apa lucunya Radit. Ibu ya? Terus ibu yang itu langsung ngebela diri kan. Bukan saya. Gak enak deh. Terus, Oke, saya percaya bukan ibu. Tapi saya mau tahu nih siapa nih gitu kan. Meskipun namanya nggak ditulis, nggak apa-apa. Lu ngomong aja lu siapa. Gue nggak akan ngeledekin. Dia bilang, anaknya tunjuk tangan. Saya ini. Waduh dia pengen. Ini ibu saya. Duduk di atas. Enggak, ibunya pas ditunjuk gitu gimana itu? Nggak kelihatan. Dia di atas soalnya. Oh, di atas. Tapi juga. Makanya kan ya gue bilang kan ibunya nggak kelihatan kan. Ya lain kali pakai baju glow in the dark lah kalau mau nonton stand up. Minimal lah gitu. Enggak. Ganggu ntar. Ganggu. Jadi kayak spotlight dia nanti di atas. Bahkan yang nyimeng pun nggak percaya gue nggak nyimeng. Gue tuh nggak suka nyimeng. Nggak suka nyimeng ngisep karena gue nggak suka ngisep. Mau itu vape, rokok, sisa nggak suka. Dan edibles pun enggak. Sama halnya ketika lu pro LGBT, lu nggak LGBT gitu kan? Enggak. Iya. Iya enggak. Tapi kayaknya Atau perlu? manajernya cepu deh menurut gua. Pengen tuker pala sama lu. Ya nggak tahu deh gua. Iya. Gua nggak tahu. Tapi kayaknya gua rasa dia polisi menempel ke lu itu, bapak itu, bukan karena lu narkoba pasalnya. Makar kayaknya. Curiganya makar. Ternyata di lingkungan banyak narkoba. Iya. Lebih enak duitnya. Iya. Lebih basah. Berarti tugas anak komika udah tepat nih, DM-in follower biar nanti menghasilkan anak komika kan. Betul. Dimulai dari pendekatan personal. Tapi jangan pacar komika lain. Iya. Tapi kan diambil hikmahnya, jadi teman-teman punya materi buat ngecengin anak itu. Semua jadi komedi juga ujung-ujungnya. Iya. Di New York tuh masih banyak banget komika yang lebih dari 10 tahun stand up. Dia pikir stand up itu cuma ngomong aneh. Ternyata enggak kan? Iya bener gak bohong gue. Makanya yang bersyukur dari Bukan nggak tahu panca tapi ngomong aneh. Ya dia pikir ya, lucu. Kalau gue ngomongnya aneh, lucu pasti gitu. Karena dia cuma ngelihat dari luar dan gak ada yang ngajarin. Makanya kita tuh bersyukur kita punya Radit, Mo Sidik. Lu juga dulu ngajar kita di Bandung tuh sasarannya kan lu. Lu harusnya gini, gua tuh bersyukur sama gua. Kan ratusan pesertanya kan capek banget kan, bosan gitu. Apalagi kan kadang-kadang ada masa-masa 2 jam tuh gak ada yang lucu semua. Jadi gue pengen membuat suasana ketawa.
Gue keluar menuju kencing. Di luar ada peserta lagi siap-siap. Gue bilang, lu mau bikin pecah semuanya nggak? Lu masuk terus udah gitu yang lu bilang, pasti pada ketawa. Terus gue tinggal kencing kan. Gue balik-balik, itu anak digeret sama kulit kompas. Gue tanya, kenapa barusan? Gue usir itu orang, kata Pak Dendro. Masa datang-datang tiba-tiba ngomong Kenapa dilakuin, Jo? Gue tuh bercanda. Orang waras macam apa yang berpikir itu benar-benar nasihat. Ya kan gue masih bercanda dong. Enggak dong, dia waras dong. Yang diomongnya kan lu yang ya, ngomongnya. tapi gue bilang, lu kalau mau lucu masuk ngomong semua. Kalau kita katakan, haha bisa aja si Panji kan gitu kan. Iya. Kayaknya dia deg-degan, jadi dipikir itu bener. Dia datang ternyata dia datang tiba-tiba ngomong semua, Pak Dendro keluar kamu gitu. Tapi ini ngomong-ngomong, mana sobat tahanan titipan satu lagi? Titipan jaksa maksudnya. Tati, sobat Tati mana ini? Kan biasa berdua, kan kalian berdua banget. Kan dia tuh dia tuh kan nggak punya pasangan, duit nggak ada. Jadi kerjaannya kalau jam sini toilet. Ngapain? Ya biasa Pak. Nggak punya pasangan, nggak punya duit, ke toilet. Masa sih? Sikat gigi. Sikat gigi. Akhirnya ini juga kita bersyukur karena Boris akhirnya kita punya channel sendiri ya Dan. Ya. Loh, kenapa kok bisa gitu? Karena begitu pas datang ke channelnya dia plus 26 itu setelah kita selesai syuting kita kan curhat-curhat. Riz, gimana Riz channel YouTube teh gitu dipanas-panasin sama Boris. Bikin aja sendiri akhirnya dari situ. Iyalah, sekarang mah. Teras belakang tepuk tangan karena Boris Botir. Iyalah, gitulah. Katanya sekarang ini 50%-nya mau dibeli sama Boris yang teras belakang. Nggak gitu sistemnya. Masa 50? 95? Emang kapitalis. Enggak, mending 100 awal kembalian oke. Tapi di teras belakang kita mau coba ngobrol yang beda. Tamu yang datang sini kita kasih sesuatu yang beda, tidak ada di podcast lain. Nah, Lu katanya homo ya? Ya Allah, Takara ekor nih. Aduh. gue sama Boris malah lebih dulu kenal sebelum stand up kan. Dari zaman mentor besar. Ya, jadi kampus. Gue mentor kecil, Boris teh mentor besar tapi spotnya beda. Jadi pas ospek. Ospek gabungan kampus gitu. Satu angkatan. Ente. Enggak, gue 2006, dia 2007. Oh. Hukum, dia ekonomi. Ya. Dari dulu emang dia begini nggak? Emang saya nyebelin ini kok. Enggak lah. Dulu lebih ya. Dulu lebih. Tapi dia dulu baik banget kan, sampai pernah ngasih rokok ke temennya udah naik lupa sama dia gitu. Oh, temen dia juga. Teman kita. Ya masa lalu. Gak usah diomongin lah. Kan lu yang ngomongin gue sih. Aku nak komen kali ya. Nah, gue ngasih tau ke nyokap gue. Terus, mah nonton nih kemarin di channelnya Boris. Dan nyokap kan nggak tahu cerita konteksnya apa gitu kan ya. Keketawaan dari awal sampai ke setengahnya nyokapnya baru ngeh. Terus mama tuh baru ngeh di tengah-tengah. Kayaknya nih Boris rumah tangganya berantakan ya. Baru aja. Dan setelah nggak makin lucu gitu. Bodoh pisan. Terima kasih, salam untuk mama. Iya. Orang Jawa Dan harus orang ngatur, Sunda. orang Sunda harus ngatur orang Timur. Sulit. Dan di dalam itu mereka selalu bertengkar. Ternyata Timur tidak bersaudara. Sampai sekarang Mamat dan Abdur bertengkar. Renault ini termasuk teman-teman, kalau lo memperhatikan ya, dulu itu Renault di Suca 3 ya? Suca 3, itu sampai berapa besar? 5. Wih, 5 besar loh. Bintang ya juaranya? Bintang juaranya. Emon. Kok masuk lucu karena atau kekerasan? Ternyata saya sudah intimidasi sedikit. Itulah ditelepon setelah itu Ya, untuk setelah ikut itu, Amanah Wali. Ikut Amanah Wali. Udah pakai mikir langsung. Langsung, orang tabungan udah habis, Covid. Terus nggak ada lagi yang orang ditagih kan? Nggak ada lagi. Gimana mau nagih, orang keluar aja nggak boleh. Oh iya bener ya. Pertama kali reguler lu gabung langsung. Ya, saya gabung langsung. Di situ kau jadi toko, jadi orang Wonogiri ya? Enggak dong. Enggak. Tapi gimana orang dengan karakter kayak lu bisa bertahan di satu pekerjaan yang kayaknya banyak banget menyita waktu, tenaga. Kembali lagi ke kebutuhan.
Saat itu kan anak mau kuliah. Oh. Anak lu yang keberapa? Anak yang kedua. Yang kedua. Oh, dari siapa? Dari mana? Dari rahim ibunya. Yang mana? Oh, panik. Orang timur panik. Oh, tapi apa? Kau anak ada berapa? 3. Yang paling gede umur? Tidak tahu umur berapa lagi. Kau tidak tahu masa umur anaknya sendiri tidak tahu. Yang Kau penting bisa cari alamat orang yang sudah hilang tidak ada kontak, tapi kau tidak tahu umur anakmu sendiri. Saya kan tahu, Bang. Yang penting saya tahu udah habis beres sekolah, udah beres. Beban udah hilang ya. Tidak tahu umur kau berapa terserah. Yang nomor 2 ini lagi kuliah. Oh, lagi kuliah. Oh, kuliah berarti di umur 20-an. Mungkin ya sekitaran 19 Anak 20. yang nomor 2 ini lulusnya cepat. Dia 18 tahun udah lulus ya. Itu lu tahu umurnya, gua tendang juga nih orang timur nih. Iya, tahunnya cuma itu. Masa atas itu. Oh, ternyata umurnya 18 tahun. Pokoknya kalau udah pengumuman 15 menit lagi pemeriksaan tiket, udah di dinding-dinding kapal yang ada bundaran-bundaran itu. Yang buat angin? Iya, itu copot. Oh. Kita masuk di dalam itu tuh. Muat emang. Muat. Awalnya saya juga tidak tahu bahwa muat. Pertama kita 3 orang nih. Kita masuk, saya pikir kita bertiga sendiri. Di dalam mulut asam kan pemeriksaan cukup lama kan? Ambil rokok pas petik begini. Banyak orang. Banyak orang loh. Soalnya keliling dinding kapal itu kan apa ini toh pipa air itu. Mereka pada duduk semua di atas pipa itu loh. Tapi aku kalau tur Pak, pengennya nggak banyak kota. Ini kota spoiler nih ya. Kota pertama Jakarta. Oke. Kedua Aceh. Kenapa ke Aceh? Mau Justru ngambil kita barang? Tempat karena di Thailand lebih bagus. Bisa di Thailand juga nanti. Jadi Jakarta, Aceh, Thailand, Meksiko, Yerusalem. biar beda gitu Ya, maksudnya. bener. Karena daripada kita ke kota-kota yang udah pernah, mending kita tes ke Aceh. Kata MLI itu dari aneh. Dulu di Twitter juga ada yang siapa Firmawan ngejok, tak balas. Majelis lucu mengatakan jok Anda sampah. Iya. Terus di tongkrongan juga begitu. Di Jakbar tuh dulu misalnya ada yang ngejok. Iya. Nanti udah nyeletuk 2 kali nggak lucu, nggak boleh nyeletuk lagi. Mas. Jadi Di tempat apa warung Burjo itu ya? Iya di siang malam. Siang malam. Ente itu penemu MLI tapi kok anak-anak sebenarnya kurang respect sama ente. Dari orang dalam. Jadi pada saat Coki ketangkap tuh memang goyang lah MLI begitu. Iya. Sekalian karena juga apapun yang kita kontenin tuh orang mana Coki kan. Ya kan ketangkep. Gitu. Anda juga Deadpool nih gimana sih? Udah jelas-jelas. Itu Cuman yang Mas Madura doang nih. Kan dia itu bisa berdebat sama orang yang ngerti di musik. Jadi saking dia mikirnya itu, orang ini tuh udah terkenal sampai ke luar negeri, bahkan di acara besar. Dia ngasih masukan, harusnya gini, anjing kata gue udah kayak perwacaraan. Siapa? Pas diskusi sama Giring. bukan. Ada lah, nggak bisa disebutin namanya. Nggak, kalau waktu itu aku makanya paling sebel sama tim kreatif yang nanti ini ngapain ya? Lucu-lucuan aja Kak. Itu aku sebel banget. Salah satu yang nemuin duet Dustin sama Wakwa itu kan aku di podcast waktu itu. Karena waktu itu ada isu LGBT di Om Deddy. Obrolannya ini berat. Ini yang ngobrol harus nggak jelas. Biar nggak kena masalah. Tapi konsepnya itu di konsep. 2 orang nggak jelas ngobrolin satu yang penting. Iya. Jadi senggak jelasnya ada yang masih dibahas. Iya. Kalau ditinggal aja nggak jelas. Nggak jelas bener bro. Dan konten nggak jelas tuh lebih lebih susah. Iya, lebih susah. Karena makanya banyak mungkin duet Wakwa sama Dustin begitu diundang di tempat lain nggak selucu di MLI. Iya benar. Karena udah suruh nggak jelas. Siapa yang ngomong nggak jelas. Bahkan si Dustinnya ngerasa begitu. Jadi kalau dia keluar dari anak-anak ML itu bingung, dia harus ngapain bingung. Iya.